Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan makanan ini merupakan bagian yang sangat vital dan perlu dijaga kesehatan organ-organ penyusun sistem pencernaan agar berfungsi maksimal sehingga tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita sehat, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Baik, pada materi ini kalian akan saya ajak belajar tentang bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan supaya terhindar dari gangguan penyakit. Materi ini dipelajari pada bab sistem pencernaan yang dipelajari antara lain oleh anak-anakku kelas 8 semester awal. Baik, saya informasikan dulu apa penyebab gangguan sistem pencernaan. Adalah 1. Pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering terlambat makan. Yang ketiga, kurang mengkonsumsi makanan berserat, misalkan sayur, buah. Yang berikutnya adalah terlalu cepat menelan, stres, dan mengkonsumsi makanan tidak higienis atau makanan kotor. Artinya makanan yang sudah terkontaminasi dengan mikroorganisme patogen. Yang berikutnya, menunda buang air besar BAB. Menunda BAB. Yang berikutnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Baik, mengapa hal-hal tersebut itu mengganggu sistem pencernaan? Pola makan tidak teratur, sering terlambat makan, stres ini bisa memicu meningkatnya produksi asam lambung, yaitu HCl. Nah, produksi asam lambung apabila dibiarkan semakin meningkat, ini bisa menyebabkan iritasi pada lambung, luka pada lambung, dan berakibat infeksi bakteri yang biasanya itu adalah bakteri Helicobacter pylori. Ini ya yang biasa menginfeksi pada lambung, Helicobacter pylori. Nah, meningkatnya asam lambung dan luka pada lambung ini dapat menyebabkan penyakit yang disebut MAH. Ya, ini bisa digambarkan seperti ini. Bagaimana gejala MAH? Adalah nyeri ulu hati disertai dengan rasa atau sensasi terbakar di bagian dada, mual saat atau setelah makan, perut kembung dan terasa penuh, mudah kenyang, sering sendawa. Kemudian mengkonsumsi makanan minuman kotor, ya, mengkonsumsi makanan atau minuman kotor, artinya tidak higienis. Makanan minuman yang sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen. Ini maksudnya adalah makanan atau minuman yang kotor, yang tidak higienis. Contoh, apabila makanan ini terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholera. Ini kalau makanan tersebut terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholera dapat menyebabkan penyakit kolera. Apa itu kolera? Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah, kondisi ini biasanya mewabah di daerah yang padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Apa sih gejala pada kolera? Gejala utamanya diawali dengan adanya diare. Diare ini terjadi akibat kolera ya, jadi diare ini yang terjadi akibat kolera dapat dikenali dari tinja atau feses. Feses siapa? Penderita. Ini biasanya cair dan berwarna pucat keputihan seperti susu atau air cucian beras. Ini gejala dari kolera. Nah,
Beberapa penderita kolera ini mengalami diare parah berkali-kali hingga kehilangan cairan tubuh dengan cepat atau sampai terjadi dehidrasi. Oke, yang berikutnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat. Saya jelaskan dulu makanan berserat itu apa. Makanan berserat adalah karbohidrat kompleks yang digambarkan sebagai rantai panjang molekul gula dan ini tidak dapat dicerna. Jadi makanan yang berserat ini apabila dikonsumsi ini bergerak langsung melewati usus. Nah, tidak hanya sekedar lewat dalam usus ya, tapi mengikat air dan juga membantu melancarkan pencernaan. Serat secara alami ini ditemukan pada karbohidrat kompleks seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Apabila kalian kurang mengkonsumsi serat, makanan berserat, lebih-lebih kurang minum, ini bisa memicu terjadinya sembelit. Apa itu sembelit? Sembelit itu semacam susah buang air besar, susah BAB. Apa gejalanya sembelit ya? Sembelit atau yang disebut konstipasi ini adalah perubahan frekuensi BAB. Buang air besar ini menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Hal ini bisa disebabkan oleh menurunnya pergerakan usus. Umumnya seseorang yang dianggap mengalami sembelit atau konstipasi ketika frekuensinya buang air besarnya berkurang ini dari 3 kali dalam seminggu ya. Jadi kalau kurang dari 3 kali dalam seminggu berarti bisa dikatakan sembelit. Nah, di samping frekuensi buang air besar yang menurun, gejala sembelit ini bisa ditunjukkan ya, fesesnya keras, kemudian harus mengejan saat buang air besar, ngeden bahasa Jawa nih. Terus merasa ada penyumbatan di rektum sehingga tinja sulit dikeluarkan, merasa tidak tuntas setelah buang air besar. Untuk buang air besar ini perlu bantuan untuk mengeluarkan feses, misalnya dengan menekan perut atau menggunakan jari tangan untuk mengeluarkan feses dari anus. Perlu kalian ketahui juga, sembelit itu juga disebabkan karena sering menunda BAB. Yang berikutnya adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan mengandung gula. Mengapa ya banyak mengkonsumsi mengandung gula bisa mengganggu sistem pencernaan? Mengkonsumsi gula yang berlebihan ini memicu bakteri jahat di dalam usus. Ya, jadi mengkonsumsi gula berlebihan memicu bakteri jahat di usus ini akan berkembang biak dengan pesat. Nah, dengan berkembang biaknya bakteri jahat di usus, tentu kondisi ini akan mengancam bakteri baik di dalam usus, sehingga apa? Mengganggu kinerja bakteri baik dalam menjaga kesehatan pencernaan. Tetapi sebaliknya, kalau mengkonsumsi gula dalam jumlah yang cukup, jadi bisa dalam bentuk mengkonsumsi nasi yang cukup, gula secara langsung yang cukup, ini bakteri baik akan mempengaruhi produksi hormon. Selain itu juga keseimbangan bakteri di pencernaan juga akan membantu mengontrol makan dengan memunculkan rasa kenyang. Itu ya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang dapat mengganggu sistem pencernaan kalian. Jadi setelah kalian tahu kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik sehingga mengganggu sistem pencernaan, maka kalian bisa mengemas bagaimana sih menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sudah tentu akan menjaga pola makan yang teratur, menghindari terlambat makan, mengkonsumsi makanan yang berserat, jadi berbanyak makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian jangan terlalu cepat menelan ya, jangan terlalu cepat menelan. Kemudian hindari stres. Kalau misalkan stres, mau ulangan belum siap, sambil belajar menyemil makanan-makanan kecil boleh itu. Kemudian
mengkonsumsi makanan yang higienis. Artinya apa? Makanan yang kalian konsumsi hindari dari kotoran-kotoran. Apabila diletakkan di suatu meja, tutuplah ya. Jadi makanan insya Allah terhindar dari kotoran, terhindar dari kontaminasi mikroorganisme jahat. Jangan menunda buang air besar. Maaf, jangan buang air besar, salah ketik, kurang tambahan. Jangan menunda buang air besar. Dan pasti olahraga yang teratur. Mengapa? Dengan olahraga yang teratur sudah tentu mengurangi kadar gula dalam tubuh kita. Oke, itu tentang kelainan-kelainan pada sistem pencernaan tubuh kita, atau bagaimana cara menjaga pencernaan tubuh kita agar tetap sehat. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.